Berita hari ini, PSSI ambil langkah ini untuk cegah rasialisme di media sosial agar tidak terulang. Bangganya Erick Thohir pada Timnas U23 hingga tularkan ke Timnas Senior, namun wanti-wanti tak boleh jumawa atas Filipina. 17 slot untuk pemain abroad, pemain BRI Liga 1 kebagian 8 slot, siapa saja yang dipanggil? Resmi tinggalkan SC Heerenveen. Dua pemain Timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan Chu Aon, resmi meninggalkan SC Heerenveen akhir musim ini. Perpisahan pun Tom Haye dan Nathan Chu Aon disambut haru oleh petinggi SC Heerenveen di tengah lapangan sambil diberikan bunga dan plakat. Tom Haye 2,5 tahun lamanya memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda tersebut. Selama 2,5 tahun, Tom Haye turun dalam 85 pertandingan dengan koleksi 7 gol dan 12 assist. Sementara Nathan Chu Aon baru gabung SC Heerenveen pada Januari 2024 dengan status pinjaman dari Swansea City. Selama menjalani masa peminjaman ini, Nathan Chu Aon hanya 4 kali tampil, itu pun cuma 15 menit. Nathan Chu Aon dipastikan balik ke klub lamanya Swansea City mengingat masih terikat kontrak di sana. Tom Haye lah yang menjadi pertanyaan. Sedangkan Tom Haye masuk radar klub yang baru promosi ke Serie A Itakia Como 1907. Menarik dinanti kemana pelabuhan sang profesor selanjutnya. Timnas Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 peserta dari 36 negara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mewujudkan itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyalakan semangat Timnas Indonesia Senior dengan mencintoh Timnas Indonesia U23. Dari 18 kontestan itu dibagi ke 3 grup. Masing-masing grup berisikan 6 kesebelasan. 2 tim terbaik dari setiap grup berhak melenggang ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup itu bakal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berlanjut ke putaran kelima hingga play-off interkonfederasi. Sedangkan posisi ketiga dan keempat diadu lagi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kalau mimpi mesti setinggi-tingginya, yang penting usaha, ucap Erick Thohir. Siapa yang pernah berpikir Timnas U23 menjadi nomor 4 terbaik di Asia? Tidak pernah kan? Buktinya bisa, kata Erick Thohir. Namun demikian, Ketua PSSI, Erick Thohir mengingatkan Timnas Indonesia. Dia meminta tim berjulukan skuad Garuda itu untuk pantang menganggap remeh Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan menganggap remeh Filipina, karena Filipina sudah mengambil pelatih dari Belgia. Mereka juga merekrut pemain-pemain Filipina di luar negeri. Kami juga jangan jemawa, ujar Erick. Sementara Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanggil semua pemain abroad untuk melawan Irak dan Filipina nanti. Jika skenario itu benar-benar terwujud, maka ada peluang hanya 8 pemain Liga 1 yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk 2 laga penting tersebut. Timnas Indonesia mengincar kemenangan saat menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak heran jika Shin Tae-yong memerlukan skuad terbaiknya untuk melawan Irak dan Filipina. Bila melihat para pemain yang dimiliki Shin Tae-yong saat ini, maka ada kemungkinan ia akan memanggil 17 pemain yang berkarir di luar negeri. Shin Tae-yong selalu memanggil 25 pemain dalam 4 laga terakhir, maka ada kemungkinan hal yang serupa juga akan terjadi saat melawan Irak dan Filipina. Jika itu benar terjadi, lalu 17 slot sudah diambil pemain abroad, maka sisa 8 posisi lagi baru akan diisi oleh para pemain lokal. Kemungkinan ke-8 pemain dari Liga 1 yang akan dipanggil Tae-yong, seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Asnawi, Egy, Ricky Kambuaya, hingga Witan Sulaiman mungkin akan mengisi slot pemain lokal tersebut, karena mereka merupakan pemain andalan STY, bonus Timnas U23. Manajer Timnas U23 Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tetap mendapatkan bonus meskipun gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Kalau bonus yang pasti sudah ada, kata Sumarji. Perjuangan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 patut diberikan apresiasi.
Terlebih, ini merupakan debut pertama Timnas U23 Indonesia di turnamen yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Tentu saja PSSI memberikan apresiasi lewat bonus kepada Timnas U23 Indonesia. Sebab mereka telah melewati target lolos ke babak 8 besar yang diminta PSSI. Saya selama ini tidak pernah menyampaikan tentang itu, yang pasti ada untuk bonus, kata Sumarji. Lanjut, dalam sepak bola bonus itu penting. Sebab ini bisa memberikan tambahan semangat kepada pemain untuk menjalani pertandingan. Kalau tidak ada bonus ya tidak semangat, untuk dari mana bonusnya, yang penting ada, tutup Sumarji. Anggota ex-Jo PSSI, Arya Sindulingga, mengungkapkan pihaknya akan berusaha mencegah insiden rasis dari netizen kepada Timnas Guinea U23 terulang lagi. Menurut Arya, PSSI akan melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk bisa meminimalisir tindakan rasialisme di media sosial, terutama kepada para petinggi media sosial yang ada di Indonesia. Kami akan melakukan kerja sama dengan Meta, kemudian TikTok, kemudian YouTube, kemudian juga Kominfo, ungkap Arya. Juga nanti kami akan kerja sama dengan kepolisian, supaya kami punya aturan-aturan regulasi mengenai bagaimana perlindungan terhadap pemain itu. Sampai nanti misalnya kita bisa memberikan usulan kepada Meta misalnya atau TikTok atau Twitter untuk akun-akun yang mengeluarkan rasialisme dan sebagainya itu bisa diblok. Jelas Arya.